Oke. Ya, apakah sudah muncul? Lagi loading. Udah, Bu. Udah. Oh, udah. Oke. Nah, ya, jadi seperti yang sudah saya sebutkan waktu Selasa, kita akan membahas tentang ortonormalisasi Gram-Schmidt. Normalisasi Gram-Schmidt. Nah, apa itu ortonormalisasi Gram-Schmidt? Ya, hilang muncul ini. Nah, waktu Selasa kemarin kita kan sudah melihat bagaimana kalau kita punya himpunan yang ortonormal, himpunan yang ortogonal ini dapat kita ganti menjadi himpunan yang ortonormal. Caranya dengan apa? Dengan cara membagi ini diubah dengan cara membagi setiap unsur himpunan dengan norm masing-masing, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya himpunan yang isinya vektor satuan, mungkin diingatkan dulu ya, apa itu himpunan yang ortonormal? Ortonormal itu, himpunan yang ortonormal itu kalau isinya vektor satuan yang saling ortogonal, gitu ya, saling tegak lurus. Nah, kalau misalnya kita sudah punya himpunan yang ortogonal, sudah saling tegak lurus, kita dapat mudah mengubahnya menjadi himpunan ortonormal dengan membagi setiap unsur di himpunan dengan normnya masing-masing, gitu ya. Nah, tapi sebaliknya gitu, kalau kita punya himpunan yang isinya sudah vektor-vektor satuan, apakah kita bisa ubah menjadi himpunan ortonormal? Nah, ini kita belum tahu gitu ya caranya gimana. Nah, terus ya lebih jauh lagi kalau misalnya kita punya himpunan dengan syarat yang lebih tentu ini tidak sembarang himpunan vektor satuan ya. Di sini kita tambahkan sebuah syarat lain yaitu harus bebas linier. Gitu. Kenapa yang bebas linier? Karena kalau tidak bebas linier, khawatirnya akan ada kalau tidak bebas linier, khawatirnya akan ada vektor 0 gitu ya, atau vektor yang saling kelipatan. Nah, itu kan nanti gimana gitu ya kita mencari yang saling tegak lurusnya. Kalau saling kelipatan itu kan berarti searah dengan vektor yang lainnya gitu. Ini kenapa harus bebas linier? Agar tidak ada vektor 0. Dan juga vektor yang kelipatan. Nah, yang akan konsep dari ortonormalisasi Gram-Schmidt ini adalah memanfaatkan proyeksi ortogonal.
Gitu. Apa itu proyeksi ortogonal? Ya ini waktu di LE1 sudah dibahas. Proyeksi ortogonal itu jika kita memiliki dua buah vektor gitu ya. Vektor U dan vektor V misalnya. Ini kita misalkan vektor U, yang ini kita misalkan vektor V. Proyeksi ortogonal U terhadap V ini didapat dengan cara menjatuhkan titik ujung dari vektor U secara tegak lurus ke vektor V. Ya. Nah, nanti vektor ini yang berwarna hijau ini adalah komponen U yang tegak lurus dengan V. Proyeksi ortogonalnya yang mana? Proyeksi ortogonalnya yang ini. Nah, yang ini adalah proyeksi ortogonal U terhadap V. Jadi namanya sama seperti kalau kita belajar fisika dulu ya, pada saat menghitung apa yang gerak parabola misalnya, kan ini kita ditembakin ke atas dengan sudut berapa alfa misalnya. Terus kan ini gayanya kita pecah menjadi dua gitu, yang horizontal dan yang vertikal. Ya proyeksi ortogonal tuh ya gunanya untuk seperti ini sih sebetulnya. Ya ini kalau misalnya kita geser kan sama juga ya. Yang komponen U yang tegak lurus V-nya kita geser sehingga titik pangkalnya menempel dengan titik pangkal U, maka akan kita dapatkan dua buah komponen seperti ini dari U. Gitu. Terus kenapa sih kita bisa membuat proyeksi ortogonal? Kenapa proyeksi ortogonal ini bisa kita pakai untuk melakukan ortonormalisasi? Ya sekarang bayangkan mungkin kita punya 3 buah vektor gitu ya, satu ke sini, satu ke situ, satu lagi kemana? Satu lagi ke sana, sana. Nah, ceritanya ini 3 dimensi ya karena ada 3. Jadi untuk mendapatkan proyeksi ortogonal, untuk mendapatkan himpunan yang ortonormal, tadi kan yang masalahnya adalah vektor-vektor ini belum saling ortogonal, belum saling tegak lurus. Nah, supaya jadi saling tegak lurus, kita akan buat proyeksi ortogonal, kita akan buat komponen U yang tegak lurus dengan V-nya dari masing-masing ini. Nah, terus caranya gimana? Jadi pertama kita pilih salah satu vektor gitu ya untuk menjadi vektor pertama, katakanlah ini menjadi vektor U1. Habis itu kita buat ini misalnya vektor yang kedua gitu ya, U2 dan U3. Ini U1-nya menjadi patokan yang pertama. Nah, terus kita buat proyeksi U2 komponen U2 yang tegak lurus dengan U1. Kayak gimana ya? Berarti nanti kan ada tegak lurus enggak ya? Geser dikit. Ini komponen U2 yang tegak lurus dengan U1. Nah, terus tentu ini kita bisa kopikan. Jadi ke sini gitu ya, supaya titik pangkalnya nempel. Ini tegak lurus, anggap saya tegak lurus ya.
Nah, terus udah dapat 2 ini gimana? Kita mencari komponen U3 yang tegak lurus dengan U1 dan U2 sekaligus. Iya. Saya nggak tahu mungkin gimana ya. Kira-kira seperti inilah mungkin ya. Ini secara 3 dimensi. Nah, jadi ini akan menjadi vektor ini akan U1-nya kita sebut juga sebagai V1 ya untuk himpunan yang baru. Ini nanti menjadi V2 yang kalau digeser sama saja di sini V2, nanti ada lagi ini V3. Gitu. Sehingga kita punya, jika kita punya U1, U2, U3 bebas linier, sesudah dilakukan ortonormalisasi, kita akan mendapatkan V1, V2, dan V3 yang saling tegak lurus. Mau ortonormalnya, nanti kalau udah dapat ortogonal kan mudah ya, kita cukup bagi dengan masing-masing panjang vektornya. Gitu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan proses ortonormalisasi Gram-Schmidt ini? Kita lihat yang di ini aja ya, rumusnya agak panjang. Nah, langkah-langkahnya gimana? Ini kalau nggak mau dinormalisasi dulu boleh ya, jadi kita langsung bekerja cari V1, V2, V3 dan seterusnya dulu, baru setelah itu gimana? V1, V2, V3 dan seterusnya ini akan menghasilkan himpunan yang ortogonal. Kalau kita mau cari yang ortonormal, berarti kita menuliskan yang W1, W2, W3 dan seterusnya. Oke, saya pindahkan ke ininya ya, ke whiteboard. Di langkah ortonormalisasi Gram-Schmidt. Jadi misalkan kita punya S ini adalah himpunan yang isinya U1, U2, sampai dengan UN. Ini adalah unsur-unsur dari V yang bebas linier. Ya. V-nya ruang vektor ya. Ini bebas linier. Nah, langkah pertama dalam proses Gram-Schmidt, yang pertama kita pilih dulu mau vektor yang mana yang kita jadikan patokan vektor pertama gitu ya di dalam himpunan yang ortogonal. Yang paling mudah kita sebut vektor pertama di himpunan ortogonalnya itu adalah V1. Ya, yang mudah V1-nya kita tuliskan saja sama dengan U1. Sebetulnya tidak harus U1 sih, boleh pakai U2, U3 dan seterusnya. Itu hanya masalah mengganti urutan di himpunan S-nya aja. Dan itu nggak jadi masalah ya. Nah, kalau kita sudah dapat U1, kita cari, kalau kita sudah dapat V1, kita cari V2. V2 itu apa? V2 itu adalah komponen U2 yang tegak lurus terhadap V1. Gitu. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah V2 sama dengan U2 dikurangi U2. Betul. U2 dikurangi proyeksi V1 terhadap U2. Bingung nggak? Ya, nanti cukup diingat, nggak usah dihafalin yang boleh open book kok nanti. Jadi kalau kita tuliskan U2 dikurangi hasil kali dalam antara U2 V1 dibagi dengan
V1 V1 kalikan lagi dengan V1. Gitu. Terus hujan. Terus kalau sudah dapat V2, kita cari V3. V3 itu adalah U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap V1 dan V2. Ini kayak huruf R, betulin deh. Gitu. Nah, isinya gimana? Jadi U3 dikurangi U3 V1 dikurangi lagi U3 V2 V2. Saya cek dulu ya, bisa salah nulis. Oke, tidak salah. Nah, terus kalau vektornya ada unsur S-nya ada lebih banyak lagi, gimana? Ya nanti makin lama makin panjang gitu ya. Kalau misalnya kita perlu mencari V4, berarti nanti ini adalah U4 kurangi proyeksi V1, V2, V3, U3, kok U3, U4 ya. Hasilnya gimana? Ini U4 kurangi U4 V1 kurangi U4 V2 tambah satu suku lagi ya. Jadi U4 V3. Nah, nanti kalau misalnya kita mesti cari V5, ya berarti ada U5 kurangi proyeksi V1, V2, V3, V4, U5. Gitu. Ya, jadi semakin banyak unsur di S-nya, dia akan semakin panjang juga proses Gram-Schmidt-nya. Ya. Nah, nanti himpunan T yang isinya V1, V2, dan seterusnya ya, kalau banyak bisa sampai Vn, ini akan menjadi himpunan yang ortogonal. Kalau mau jadi himpunan yang ortonormal gimana? STU ya. Kalau mau jadi himpunan yang ortogonal, kita buat himpunan U yang isinya W1, W2 sampai dengan Wn, dengan WI-nya itu adalah W1 per norm VI kalikan dengan VI. Jadi nanti kalau sudah dapat himpunan yang ortogonal, kita cukup bagi dengan masing-masing panjang vektornya aja, supaya menjadi yang ortonormal. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya. Kita coba lihat contohnya ya, misalnya gimana. Nah, tapi kembali lagi, ini bergantung pada operasi hasil kali dalamnya, nanti himpunan yang dihasilkan seperti apa. Saya lihat contoh yang ada di soal latihan di handout aja ya. Cek dia T dan 1. Oh, tapi agak repot ini. Oke, kita coba lihat misalnya yang paling mudah dulu ya, kita pakai yang hanya ada 2 unsur. Gitu. Misalkan kita punya R2 dengan operasi kali dalam Euclid. Dengan kata lain, ini kita pakai kali titik ya.
kali titik. Terus kita lihat himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini harusnya bebas linear yang ya, karena bukan kelipatan ya. Nah, terus kita akan coba melakukan ortonormalisasi Gram-Schmidt pada himpunan S ini. Berarti kan di sini yang kita punya beri nama saja ini U1 dan ini U2. Yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama, langkah pertama kita tentukan bahwa V1 sama dengan U1. Berarti V1-nya adalah 1, 2. Terus kita lihat V2-nya adalah U2 dikurangi proyeksi U2 terhadap V1. Jadi U2-nya apa? Mau ditulis dulu rumusnya boleh ya. Jadi U2 dikurangi U2 V1, 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 V1. U2-nya apa? U2-nya adalah 34 dikurangi kali titik antara U2 dan V1, U2-nya 34 kali titik V1, 1, 2 dibagi V1 kali V1, 1, 2 kali titik 1, 2 terus kita kalikan lagi dengan V1, 1, 2. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena ini kan skalar ya. Ini skalar, ini juga skalar. Skalar kali vektor, jadinya vektor ya, vektor dikurangi vektor, dioperasikan penjumlahan dengan vektor ya, vektor yang sama. Maaf, vektor dengan ukuran sama. Terus gimana? Ya, terus tinggal kita hitung deh. 34 dikurangi atasnya berapa? 3 kali 1 tambah 4 kali 2 dibagi 1 kali 1 tambah 2 kali 2. Kalikan lagi dengan 1, 2. Jadi 34 dikurangi berapakah ini? 3 tambah 8, 11/5 kali 1, 2. Jadi berapa? 34 dikurangi 11/5, ini 22/5. Berapa ya? 15 kurangi 11, 4/5. Terus 20 kurangi 22, min 2/5. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah vektor yang ortogonal dengan vektor 1, 2. Gitu. Jadi kalau kita akan tuliskan sekarang himpunan 1, 2 dan 4/5 min 2/5, ini adalah himpunan yang ortogonal. Kalau pengen yang ortonormal gimana? Kalau pengen yang ortonormal berarti kita tuliskan ini, kita cari W-nya. W1 adalah 1 dibagi norm 1, 2, berarti akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, kalikan dengan 1, 2. Lupa saya. Ya betul ya. Maaf, nggak konsisten. Ini 1/5 kali 1, 2, berarti ini adalah 1/5 dan 2/5. Kayak gitu. W2-nya gimana? W2-nya berarti 1 dibagi akar dari 4/5 kuadrat itu 16/25. Yuk, pelan-pelan deh. 4/5 kuadrat ditambah min 2/5 kuadrat kali 4/5 dan min 2/5. Berapa ya? Ini tuh 16/25 ditambah 4/25.
20 per 25, 2 akar 5. Ini saya motret bawahnya ya. Akar dari 20 per 25 jadi 2 per 5 akar 5. Itu kalian kan ini. Jadi apa? Berarti ini ini kita bisa sederhanakan jadi 1 per akar 2 per akar 5 ya. Ya, jadi ini adalah 2 per 5 akar 5. Betul nggak ya? Dan yang ini min 1 per 5 akar 5. Supaya konsisten, jadi kita tuliskannya gimana? 2 per akar 5, ini min 1 per akar 5. Benar ya? Okay. Nah, jadi himpunan yang ortonormalnya yang mana? Himpunan yang ortonormalnya adalah 1 per akar 5, 2 per akar 5, dan 2 per akar 5 min 1 per akar 5. Ini ortonormal. Gitu. Kebayang nggak? Hitungannya memang angkanya tidak terlalu cantik ya. Dan itu kalau semakin banyak semakin banyak unsur himpunan yang mau kita lakukan proses ortonormalisasi, yang langkahnya juga akan semakin panjang. Gitu. Dan di sini tergantung kebutuhannya juga ya, apakah kita cukup mencari vektor yang ortogonal saja atau kita perlu mencari sampai yang ortonormal. Gitu. Kalau kita hanya perlu yang ortogonal ya cukup mencari nilai V1 dan V2-nya dan V3 dan seterusnya gitu kalau ada. Tapi kalau kita perlu yang ortonormal yang panjangnya 1, berarti kita harus cari W1, W2 dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Paham. Oke. Ya, mari kita coba soal lain. Misalnya apa ya? Misalnya sekarang kita punya himpunan polinom ya. Polinom dengan operasi kali dalamnya kayak gimana? Yang pakai ini aja ya. Kalau kita punya Peki, nah ini tuh yang A1. Kita buat sedikit berbeda ya. Misalnya 1 per 5 A1 B1 ditambah 2 per 5 A2 A1 A0 B0 2 per 5 A1 B1 ditambah 2 per 5 A2 B2 gitu. Untuk P-nya adalah A2X kuadrat plus A0X ditambah A1X ditambah A0 dan kalau Q-nya adalah A2 lagi. B2X kuadrat plus B1X plus B0. Sekarang misalkan kita punya himpunan basis baku untuk P2 gitu ya. S-nya adalah himpunan basis baku yaitu 1X dan X kuadrat. Nah, ini kalau kita periksa keortonormalannya harus bentar. Oh, ini mau ortonormal. Udah ortogonal, berarti ortonormalnya cukup dicari. Panjangnya, mari kita ganti yang lain.
Misalnya ini X plus 1, X kuadrat plus X, dan X kuadrat plus 1. Gitu. Bener ya? Nggak bisa, ini harus. Ini bebas linear. Saya harus cek dulu ya, matriksnya jadi apa? Matriksnya jadi 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kurangi. Oh, nggak boleh ya. Jadi supaya berbeda, saya ganti aja ini ya. Benar ya? Oh enggak, ini jadi min 1 ya. Ini kurangi ini 0, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 1, min 1. Terus, oh betul berarti. Ya ini kalau kita teruskan baris ketiga kurangi baris kedua kan jadinya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, determinannya jadi min 1. Ya, aman. Karena determinannya tidak 0. Ya, kita akan coba lakukan autonormalisasi Gram-Schmidt. Berarti kita beri nama ini sebagai U1, gitu. Ini U2 dan ini U3. Kita tentukan dulu. Berarti yang pertama V1 sama dengan U1, ini sama dengan X plus 1. Kemudian kita cari V2. V2 itu adalah U2 dikurangi proyeksi V2 U2 ya, atau ini U2 dikurangi U2 V2 salah saya V1 ya, U2 V1 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 V1. Oke. U2-nya apa? U2-nya itu kan X kuadrat plus X dikurangi U2 dengan V1. U2 dengan V1. Saya perlu mewarnai yang lain. Berarti apa? Ini A0-nya 1 gitu ya. A2-nya 1, A1-nya 1, A0-nya 0. Kalau yang ini A2-nya 0, A1-nya 1, A0-nya 1. Jadi gimana pada saat kita kalikan antara U2 dan V1, ini adalah 1/5 A0, A0, ini sedodonya A0, A0 ya. Jadi 0 kali 1 ditambah 2/5, 1 kali 1 ditambah dengan 2/5, 0 kali 1 ya. Atau 1 kali 0, 1 kali 0 harusnya. Konsisten. Terus dibagi dengan yang V1 kali V1. Berarti 1/5 11 ditambah 2/5 11 ditambah 2/5 0. Terus ini kita kalikan dengan V1-nya, yaitu X plus 1. Jadi apa ini? X kuadrat plus X dikalikan, ini kan 0 ya, ini 0. Tinggal ini, berarti kurangi 2/5 dibagi
1/5 ditambah 2/5, 3/5 kali X plus 1, per 5 dan per 5-nya habis. Jadi apa ini? Jadi X kuadrat plus X kali min 2/3 X plus 1. Hasilnya X kuadrat min 1/3 X min 2/3. Tuh. Nah, terus V3-nya. V3-nya apa? V3-nya adalah U3 kurangi proyeksi. U3 ininya V1, V2. Jadi U3 kurangi U3 V1, 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 dikurangi lagi U3 V2, 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 V2. Panjang ya. U3-nya apa? U3-nya adalah X kuadrat plus 1 dikurangi U3 dengan V1. U3-nya berarti A2-nya 1, A0-nya 0, A1-nya 0, A1-nya 1. U3 dengan V1 berarti 1/5 1 ditambah 2/5 0,1 ditambah 2/5 1, 0 dibagi V1 ini sama dengan ini ya. 1/5 1 ditambah 2/5 1 ditambah 2/5 0 kali V1 X plus 1, dan saya nggak cukup nulis ke samping. Saya turun ke bawah ya, berarti minus sekarang U3 dengan V2. U3 dengan V2 berarti 1/5, 1 V2-nya mana? V2-nya ini ya. 1 min 2/3 ditambah 2/5 0 kali min 1/3 ditambah mana? 2/5 1 kali 1 dibaginya nggak cukup, dibagi, saya ngitung di sini ya, 1/5 kali min 2/3 ditambah 2/5 kali min 1/3 ditambah 2/5 kali 1 kali 1. Ini saya beri nama bintang ya, dibagi dengan bintang, lalu dikalikan lagi dengan V2-nya T X kuadrat plus 1. Papan tulisnya kurang gede nih. Terus gimana? Ya terus dihitung kayak tadi. Silahkan dijabarkan sendiri ini jadinya berapa, terus X kuadrat plus 1-nya dikurangi dengan 2/10. Bisa ya diteruskan sendiri. Nah, tapi nanti ini yang akan kita dapatkan adalah V1, V2, V3. Jadi himpunan yang masih ortogonal, cuma belum ortonormal. Kalau mau menjadi himpunan yang ortonormal, tinggal kita bagi dengan masing-masing panjang vektor V1, V2, dan V3. Tuh. Saya tuliskan sambungannya di sini. Nah, nanti akan didapat bahwa himpunan V1, V2, dan V3 ini himpunan yang ortogonal
ortonormalnya gimana, nanti kita akan punya W1, W2, W3, ini ortonormal. Saya berikan contoh perhitungan W1-nya. W1-nya adalah 1 dibagi apa tadi? V1. V1. Oh. Saya tuliskan rumusnya dulu. V1 kali V1. Jadi 1 dibagi V1, V1 pangkat setengah, kalikan lagi dengan V1. Tadi 1 per V1 itu apa ya? V1-nya kan yang ini 3/5 ya. Jadi ini 1 per akar 3/5. V1-nya adalah X kuadrat plus X. Salah. V1-nya itu adalah X plus 1. Jadi nanti kita akan dapatkan gimana ya supaya mudah akar 31 ini kan sama dengan akar 5 per akar 3, kita kalikan akar 3, akar 15, 1 per 3 akar 15 ya. Dan W2-nya tadi kita udah dapat juga ya, mungkin cukup mudah untuk mencarinya. 0 V2, norm V2-nya berapa ya? Saya belum hitung. Norm V2-nya adalah 4 per 45. Betul, 9 kali 5, 45 ya. Ditambah 2 per 45, ditambah 2 per 5. Jadi 45 atasnya 4 tambah 2 tambah 18. 24 per 45, kalau mau disederhanakan berarti dibagi 3. Atau nggak masalah lah kayaknya ya. Ini 24 per 45. Kali V2. V2-nya apa ya tadi? V2-nya adalah X kuadrat min sepertiga X min 2 per 3. X kuadrat min sepertiga X min 2 per 3. Oke, kalau ini mau kita sederhanakan, ini adalah akar 45 dibagi akar 24. Akar 45 itu berapa ya? Berarti 3 akar 5. Ini 2 akar 3. Benar nggak? Bukan akar 3, tapi akar 6. Kali akar 6 per akar 6, jadi kita akan dapatkan ini 3 per 12, berarti 1 per 4 akar 11. Ya, kayaknya. Tolong koreksi kalau salah ya. Jadi ini hasilnya 1/4 akar 11 dari X kuadrat dikurangi 1 per 12 akar 11 dari X dikurangi berapa? 1 per 6 akar 11. Gitu. Nah, tidak cantik ya angka-angkanya ya, tapi ya memang seperti ini dengan menggunakan operasi kali dalam yang tadi sudah dipilih, kemudian kita melakukan ortonormalisasi, maka hasilnya ya tidak cantik angka-angkanya, tapi memang memiliki sifat saling ortogonal dan juga panjangnya semua vektornya adalah 1. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini tolong dilanjutkan sendiri ya, hitungnya. Saya nggak cukup
whiteboard. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya cuma seperti ini sih memang materi hari ini ya, melakukan autonomalisasi Gram-Schmidt. Untuk lebih detailnya bisa baca di handout. Handout-nya sudah disimpan di Exa. Ya, ini ada munculnya dari mana, proyeksi ortogonal, langkah-langkahnya ada yang bisa diikuti di sini. Kemudian ada contohnya. Ini contohnya dilakukan untuk basis di R3. Isinya seperti ini. Ada contoh lain? Oh, enggak cuma satu ya contohnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas untuk minggu ini. Oh ya, saya ingatkan untuk yang nilainya di bawah 60 boleh ikut remedial ya, mengerjakan ulang tugasnya, dikirimnya ke link Google Form yang dipakai untuk UTS. Waktu UTS kan saya ngasih link Google Form ya, silakan dikumpulkan di situ aja perbaikannya. Saya tulis di whiteboard mungkin ya. Untuk remedial, ini dikumpulkan via link Google Form UTS. Batasnya kapan ya tadi saya sebut? Hari Jumat ya? Deadline-nya Jumat. Jumat ya, tanggal berapa? Tanggal 6 ya? 2021. Oke. Untuk tugas minggu ini, silahkan mencoba lakukan proses ortonormalisasi Gram-Schmidt Saya salah ngejanya ya, kurang huruf H. Schmidt. Untuk mencari himpunan, kalau mencari yang himpunan ortonormal dari S yang isinya yang 2 aja deh, jangan susah-susah. 0 NPM gitu ya, dengan operasi kali dalam berklik. Nah, ini dengan kata lain kita pakai kali titik. Gitu. Mudah-mudahan cukup
sederhana ya soal tugasnya. Bisa mengikuti langkah yang seperti ada di halaman contoh pertama ini ya, halaman 4. Tuh. Jadi ini diminta cari himpunan W1, W2-nya, bukan cuma V1, V2-nya. Oke. Cek halaman 4. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya atau remedialnya atau materi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak, yang lain aman ya, Asri dan Kibi? Dan Ya, Bu. Roy? Aman. Kibi dan Roy gimana? Oke? Ya, tidak ada komentar, saya anggap oke aja ya. Ya, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan pertemuannya lebih lama karena sudah ditunggu rapat oleh Bapak Kaprodi. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah hari Selasa, bentar. Selasa ini teh kita libur ya, tanggal merah. Iya nggak sih? Oh enggak, tanggal merahnya jadi tanggal 11 Muharram. Oke, berarti kita bertemu lagi hari Selasa ya, insya Allah. Karena liburnya sudah digeser jadi hari Rabu. Baik, sampai ketemu lagi. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya akhiri ya.